Brahmana menantang Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel yang menjadi saudara angkat Sunan Gunung Jati. Oleh Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan dua putranya, Sunan Bonang dan juga Sunan Derajat, dijadikan saudara angkat. Sunan Bonang merupakan salah satu anggota dari Wali Songo atau Wali Sembilan yang ada di Tanah Jawa. Sunan Bonang merupakan salah satu dari Wali Songo yang istimewa, hingga dia bertemu dengan Nabi Khidir dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Bonang seorang wali yang memiliki nama asli Raden Maulana Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang merupakan putra Sunan Ampel dari istrinya yang bernama Nyi Ageng Manila atau nama aslinya Dewi Condrowati. Ibu Sunan Bonang sendiri merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan Hindu terbesar di Nusantara. Tidak mudah bagi Sunan Bonang berjuang menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara, mengingat beliau adalah keturunan dari seorang ibu yang beragama Hindu. Kisah Sunan Bonang berawal dari kelahirannya pada tahun 1465, dan di usianya yang baru menginjak 7 tahun, beliau sudah mengaji ke Mesir selama 6 bulan. Sepulang dari Mesir dan kembali ke Tanah Jawa, di daerah Tuban, Raden Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang kecil langsung masuk ke perkebunan ayahnya, yaitu Sunan Ampel, tanpa sepengetahuan ayahandanya. Beberapa hari kemudian, Sunan Ampel baru tahu bahwa di dalam kebunnya ada seorang pemuda. Tetapi anehnya, saat itu Sunan Ampel tidak mengenal siapa dia yang sebenarnya dan dari mana asal-usulnya. Padahal itu adalah Raden Makhdum Ibrahim, tak lain anak kandungnya sendiri. Disinilah uniknya kisah Sunan Bonang, di mana dirinya tidak dikenali oleh ayahnya sendiri dalam berjuang menyebarkan ajaran Islam. Oleh Sunan Ampel yang waktu itu tidak tahu dirinya siapa, justru mempercayakan dirinya untuk menjadi pemimpin atau kepala di pondok pesantren milik Sunan Ampel. Perintah tersebut dilaksanakan dengan baik selama 40 hari. Akhirnya baru diketahui siapa sebenarnya pemuda tersebut. Raden Makhdum Ibrahim diutus oleh Sunan Ampel untuk mengembara ke Gunung Domas atas dasar wasiat yang diperoleh sang ayahanda. Sunan Bonang tidak boleh berhenti sampai tiba di hutan yang bernama Alas Kemuning. Bertahun-tahun kisah Sunan Bonang mengembara tanpa makan dan juga tidur, sampai dia ditemui oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir kemudian memerintahkan supaya Raden Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang turun pada sebuah batu kemuning. Kisah Sunan Bonang berlanjut di Alas Kemuning. Setelah 4 hari berlalu, Nabi Khidir menemui Sunan Bonang kembali sambil menunjukkan bahwa hutan itulah yang dinamai Alas Kemuning. Nabi Khidir lalu menyuruh Sunan Bonang untuk menetap dan bermukim di tempat tersebut. Setelah Raden Makhdum Ibrahim menetap di Alas Kemuning, beliau mendapat perintah untuk berhalawat atau bertapa pada sebuah batu, dan batu itulah yang dikenal dengan pasujudan atau tempat sujudnya Sunan Bonang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di usia 30 tahun, akhirnya Raden Makhdum Ibrahim menerima sebuah pangkat yang mulia dari guru mursyid, di mana gelar itu dinamai Kanjeng Sunan Bonang. Kanjeng Sunan Bonang mempunyai seorang santri yang bernama Ka Nagur, yang dapat dilihat oleh orang banyak, sebab kebanyakan santri Sunan Bonang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Sunan Bonang mendirikan masjid di daerah desa Bonang. Kisah Sunan Bonang dalam menyebarkan agama Islam pun cukup unik, di mana pernah suatu ketika ada seorang Brahmana Hindu yang menantang beliau untuk berdebat.
Kanjeng Sunan Bonang merupakan salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Bonang juga memiliki beberapa keistimewaan yang membuat namanya dikenal hingga ke mancanegara. Bahkan Sunan Bonang pernah didatangi seorang Brahmana dari India. Nama Sunan Bonang ternyata juga begitu dikenal di daerah India kala itu. Apalagi hampir 15 abad Pulau Jawa dengan agama Hindunya membuat para pemuka agama Hindu dari India tidak rela bila Islam menggeser dominasi Hindu di Jawa. Suatu saat seorang Brahmana berlayar dari India menuju Tuban untuk menantang Sunan Bonang. Brahmana ini membawa buku-buku tentang agama dan ilmu pengetahuan. Brahmana hendak menantang Sunan Bonang berdebat. Namun naas, belum sampai ke Tuban, kapal yang dinaikinya tenggelam karena hantaman ombak. Beruntung sang Brahmana ini sendiri selamat meski terdampar di suatu pantai dalam keadaan pingsan. Begitu siuman, dari kejauhan tampak olehnya orang berjubah putih sedang berjalan menuju. Ia tergeletak. Sang Brahmana tidak berkedip memperhatikan orang yang bertongkat itu. Tetapi sang Brahmana ini tak mengetahui bahwa orang yang ditemuinya ini adalah Kanjeng Sunan Bonang. Saat itu, waktu ditanya, sang Brahmana ini menjawab hendak bertemu dengan Sunan Bonang. Ia menyampaikan maksud hendak menantang berdebat dengan Sunan Bonang. Tetapi sayang, buku-buku yang dibawanya hendak dijadikan materi justru hilang ditelan ombak. Mendengar keterangan tersebut dari sang Brahmana, Sunan Bonang pun langsung mencabut tongkat yang tertancap di tanah. Seketika itu juga, tiba-tiba dari lubang tempat menancapnya tongkat itu keluar air dan memancar sangat deras. Lebih terkejut lagi, Brahmana itu bahwa buku-bukunya yang sempat hilang di telan lautan muncul dan terbawa air. Tetapi anehnya, buku-buku itu masih utuh dan tidak rusak. Bahkan, buku itu tampak tidak basah oleh air laut. Orang yang berjubah putih itu lalu mengatakan ke sang Brahmana, "Bukankah ini buku-buku yang engkau maksudkan itu?" Tanya Sunan Bonang. "Konon, lubang itulah yang hingga kini masih dimanfaatkan penduduk sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Lubang itu memancarkan air tawar, disebut Sungai Brumbung. Sumber air tawar ini sendiri letaknya berada di sebelah barat pelabuhan Tuban, disebut Bum." Melihat kejadian itu, sang Brahmana baru sadar pria berjubah putih itu yang ada di hadapannya adalah Kanjeng Sunan Bonang yang ia cari. Saat itu juga sang Brahmana yang awalnya hendak menantang berdebat dan menantang Sunan Bonang mengakui kehebatan Kanjeng Sunan Bonang. Seketika itu pula ia berjongkok di hadapan Kanjeng Sunan Bonang meminta maaf atas kelancangannya. Tak cuma itu saja, sang Brahmana itu langsung meminta secara langsung agar ia diterima menjadi murid dari Kanjeng Sunan Bonang.